Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yasmin ini usianya 9 tahun dari Banyuwangi dan hafalannya yaitu 6 juz Al-Quran. Ini tim Arim. Yasmin sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah Yasmin sudah siap. Yasmin ngadep ke depan saja, kita akan segera buka peta Al-Quran untuk Yasmin. Nanti Kak Irfan akan bacakan ada pilihan surat apa saja, tapi sebelum ke sana Arim akan membacakan soal pertama. Oke Yasmin, silakan Arim. Yasmin, sambungkan ayat berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala ana rabbukumul a'la. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Benar. Benar. Selanjutnya Yasmin, kamu ada pilihan. Yang pertama kalau belok ke kiri, nanti di sana ada Quran surat Al-Baqarah, Al-Haqqah, dan Al-Ma'arij. Tapi kalau ke kanan, itu ada suratnya Al-Qiyamah, Al-Mudassir, dan juga Al-Qiyamah ayat 3. Mau ke kanan dengan Al-Qiyamah Al-Mudassir, atau ke kiri Al-Baqarah, Al-Haqqah, dan Al-Ma'arij? Ke kiri. Ke kiri ya. Ke kiri berarti ada surat Al-Ma'arij, Al-Haqqah, dan Al-Baqarah. Betul? Betul. Oke. Sebutkan nomor ayat dari ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma takunus samaa'u kalmuh. Al-Ma'arij ayat 8. Benar. Benar. Kita lanjutkan perjalanannya Yasmin. Selanjutnya Al-Haqqah. Bacakan ayat ke-17 dari surah Al-Haqqah. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Benar. Benar. Kita lanjutkan. Kali ini surat Al-Baqarah. Bacakan ayat kedua setelah ayat yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ wasanazidul muhsinin. Cukup. Benar. Shadaqallahul azim.
Allahumma arhamna bil Quran. Yasmin Banyuwangi, tim dari Arin. Kak Irfan di sana bersama Naja udah ada juri bayangan. Gimana Naja benar? Benar. Benar semua Naja? Benar, luar biasa. Tepuk tangan juga dong untuk Naja nih. Dari sisi bacaannya bagaimana? Silakan Kak Nabila. Masya Allah ya, langsung di cross check sama Naja ya, Masya Allah. Ya baik, dan untuk Yasmin, Masya Allah Yasmin bacaannya sudah bagus. Tadi ketika menebak ayat atau bacakan ayat 17 cukup lama. Yasmin mikir. Kenapa lama mikirnya Yasmin? Iya, masih ingat ayat 16. Oh iya, ragu-ragu takutnya 16, takut lebih, takut kurang seperti itu. Oke, baik. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa lebih fokus lagi. Dari segi bacaan Kak Irfan, perlu diperhatikan oleh Yasmin suara H ya. Karena tadi ada H besar bergandeng dengan H kecil. Minha haitsu. Tadi suara H kurang jelas karena lebih dominan suara H besar. Jadi minha haitsu. Sama wasanazidul muhsinin juga sama, suara H-nya tadi agak sedikit menghilang. Jadi buat Yasmin butuh fokus kehafalannya lagi, lebih percaya diri dengan hafalannya. Dan juga yang terakhir adalah perhatikan kepada suara kha. Kak Irfan, suara kha itu mungkin ada banyak yang mengira suara kha itu seperti suara orang ngorok. Kalau kita perhatikan tenggorokan ini ya, ada di sini seperti di atas tenggorok itu seperti penyapit gitu ya. Jadi kalau kita biasanya kumur-kumur supaya air itu enggak masuk di sini nih. Ini turun ke bawah. Okay. Nah, kalau kha itu dia mendekati tapi bukan nyempit. Kalau nyempit dia suaranya terlalu kasar. Itu kalau lama-lama kita latihan kha seperti itu, kita lama-lama sakit tenggorokan. Ya. Makanya dikasih jarak antara di bagian tenggorokan atas ini kita kasih jarak. Jadi memang suaranya agak tipis Kak Irfan. Jadi nggak boleh. Nah, itu salah. Kayaknya langsung di ini. Oh Kak, iya maaf boleh ya, deh. Kak. Boleh, kita coba langsung ya. Ya, coba kita dengar dulu suara kha-nya Yasmin. Nyon kha. Dibuka rahangnya. Kha dan merasakan di sini. Kha. Bagus. Coba pegang lehernya Kak Nabila. Ini ya, di sini. Merasa nggak? Ada. Ada. Jadi Yasmin nanti coba di sini pegang. Bagus. Tinggal lagi dibuka lagi rahangnya. Kha lagi. Seperti itu. Ya. Langsung bisa. Jadi Masya Allah memang Ananda Yasmin ini Masya Allah cerdas sekali. Masya Allah. Oke, terima kasih Kak Nabila. Tepuk tangan juga dong untuk Kak Nabila. Disebut dokter huruf, bengkel huruf, pokoknya masalah huruf-huruf itu Kak Nabila ya. Sampai penanganannya khusus dan itu disyukuri sekali ya. Jarang loh bisa ditangani secara langsung seperti itu. Alhamdulillah, barakallah. Terima kasih Kak Itu Nabila. saja. Abi Amir. Yasmin hadir ke panggung Hafiz Indonesia memberikan banyak inspirasi bagi kita semua, teman-teman yang merasa nih, semua pemirsa, semua yang hadir di studio, kita semua alhamdulillah diberi oleh Allah kelengkapan bisa memandang. Coba sekarang nih kamu bayangkan kalau nanti dipanggil Allah di hari kiamat, ternyata kita punya dua mata, tapi kita seringkali membuang-buang nikmat ini hanya untuk melihat yang sia-sia. Melihat apalagi, na'udzubillah min dzalik, melihat yang Allah haramkan. Coba gimana hisabnya nanti di hari kiamat. Ini Allah hadirkan sebagai sebuah nasihat tanpa kata-kata. Bahwa ini loh hambaku, dia tidak bisa melihat tapi dia hafal Al-Quran. Kalau Yasmin ditanya coba ke Irfan, Yasmin pilih mana? Sekarang ini setelah Yasmin menghafal Quran, Yasmin menikmati kehidupan dengan tidak bisa melihat. Kira-kira Yasmin dikasih pilihan sekarang. Yasmin pilih bisa melihat atau tidak bisa, sebagaimana apa adanya sekarang? Apa adanya sekarang. Kenapa? Karena menurut Yasmin dosa paling banyak itu dari mata.
Masya Allah Kak Irfan. Allahu Akbar. Tadi Yasmin membaca Quran tenang banget. Kayak nggak ada beban, menikmati gitu. Itu luar biasa kan. Dan fokus sekali. Semangat mencari ilmu dari Yasmin itu luar biasa sekali. Najah, ada hadisnya enggak yang ada hubungannya dengan ilmu? Ada. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasa Allahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sir yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satara Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi wa ma salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa haffatihumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Kode Muslim. Insyaallah. Keutamaannya banyak itu hadis yang tadi. Tapi yang paling biasa memang suka dipotong di bagian yang barang siapa menutup jalan menuju ilmu, untuk menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan langkahnya untuk menuju surganya Allah. Selain ilmu itu jalan untuk angkat derajat. Dan ternyata ketika kita bicara keutamaan majelis ilmu, menuntut ilmu, disebutkan kan aslinya kalau Allah nggak pengen kita nyampe ke sini itu sebetulnya mudah banget kayak itu. Bisa dibikin ya kendaraannya mogok atau apapun itu. Sedangkan ketika kita akhirnya dimudahkan oleh Allah menuntut ilmu, di riwayat yang lain bahkan man yuridillahu bi khairin yufaqihu fiddin, barang siapa Allah inginkan kebaikan pada dirinya, Allah akan pahamkan di agama. Gimana caranya tiba-tiba paham agama, kan tahu-tahu hafal 30 juz gitu, itu juga mustahil. Berproses. Dibikin jadi pengen ngaji, nah itu dia. Pada pengen hafal Quran, penasaran nggak kenapa kadang Yasmin, Najah, Kaila lebih mudah hafal? Yang paling bikin kita sulit ngapalin Quran tahu nggak? Dosa kita sendiri kalau mau jujur. Ini pintu dosa terbesarnya pada ditutup ya. Jelas mereka lebih mudah hafal karena IQ kayak kecerdasan kayak nggak ngepek. Ilmu itu, Quran itu tergantung sang pemilik ilmu ridho nggak nitipin ilmunya di kita. Allah udah ridho, lihat ini Masya Allah, dititipin. Sedangkan kalau Allah udah nggak ridho, mau katanya pinter, mau katanya jenius, nggak dikasih iman, naudzubillah, ada yang jadi maling negara, yang nyuri sendirian, yang lapar jutaan rakyat. Pada pinter. Gelarnya panjang. Maka ya Allah, kita nanti harus pada minta doa ke Yasmin ya, kalau mau ya istilah. Berharap diingat oleh mereka. Pas mereka udah di surga terus ngelihat, mana ya engkongko yang waktu itu ngaji bareng itu di Hafiz Indonesia kok nggak ada? Mungkin sayanya lagi digoreng. Jadi udah ajakin ngaji. Aku ingat dulu dia pernah ngaji bareng di acara ini. Boleh nggak selamatin dia ya Allah? Ngarep itu doang kalau mau jujur. Kak Yasmin, dan aja ingat koko ya. Kasih aja. Terima kasih Kode Muslim. Itu yang diharapkan oleh kami semuanya. Saya mah bukan apa-apa. Dan saya bersyukur. 1 bulan setiap tahunnya di 13 tahun ini, berharap mudah-mudahan ada tahun-tahun berikutnya. Diberikan kesempatan kenal dengan mereka. Tidak hanya kenal tapi dekat dengan mereka. Ketika bertemu Kak Irfan selalu bisikin, nanti cari lagi ya di akhirat. Ya mudah-mudahan satu di antara sekian ratus penghafal Al-Quran itu adalah yang ingat kita. Irfan jangan sedih.
Benar Kak Irfan, jangan sedih. Nanti di akhirat tuh Allah tidak menghisap banyaknya amal Kak Irfan. Tapi Allah akan menghisap bahwa kita pernah ikhlas mengurus agama Allah. Bahwa kita pernah ikhlas mencintai apa yang Allah cintai. Bahwa kita pernah ikhlas bersujud. Bahwa kita pernah ikhlas baca Quran. Sekalipun mungkin tidak terlalu fasih, bahwa kita pernah diberi kesempatan membuka Quran. Itu sudah nikmat paling agung Kak Irfan. Bagi Allah itu bukan jumlah banyak amal, bukan. Tapi bahwa kita pernah ikhlas membuka Quran. Bahwa kita pernah ikhlas bersama Ahlul Quran. Bahwa kita pernah ikhlas bersama mereka. Itu sudah nikmat terbesar Kak Irfan. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan sebuah amal. Dosa kita semua punya Kak Irfan. Kita nggak akan pernah lepas dari dosa. Kita semua, kata Nabi, kullu bani Adam khatta'un. Semua anak Adam pasti punya salah. Kita ini manusia, pasti punya salah. Tapi kata Nabi, wa khairul khatta'in at-tawwabun, bahwa kamu pernah menyadari dosa, bahwa kamu pernah meneteskan air mata, takut akan dosa, takut akan berbuat dosa kepada Allah. Itu sudah cukup jadi bekal masuk surga. Kak Irfan jangan khawatir Kak Irfan. Insya Allah Kak Irfan, pokoknya kita yakin Allah maha baik dan kita berusaha menjadi baik. Insya Allah Kak Irfan, insya Allah. Beberapa orang menjadi panitia surga, memandang rendah yang lainnya. Tapi Abi Amir luar biasa. Saya juga banyak ngobrol dengan Ko Dennis Lim. Tak suka-suka menceritakan masa lalunya, membuat kita tidak merasa minder. Itu orang baik, saya saksinya. Dengar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil